Siap menuju buka masker. 방송에서 계속 PK라고. siap menuju Kerja. Terima kasih PO, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yes, Alhamdulillah, Timnas Indonesia tiba di Vietnam hari ini, langsung dikonfirmasi oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Langsung tancap gas dan bangkit permalukan Vietnam di kandangnya sendiri kayak waktu menang 3-0 kapan lalu. Begini penjelasannya lengkapnya. Hari ini, Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vietnam dengan penerbangan dari Solo, Jawa Tengah. Mereka akan transit di Bali sebelum melanjutkan perjalanan menuju Hanoi dan diperkirakan tiba di sana pada sore hari waktu setempat. Pada laga kedua grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan, Solo. Meskipun hasil ini belum optimal, semangat tetap membara agar tim tetap dalam kondisi terbaik dan siap meraih kemenangan saat berhadapan dengan Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, Kadek Arol membuka keunggulan dengan golnya di menit ke-12, diikuti oleh 2 gol dari Ferrari pada menit ke-18 dan ke-72. Sayangnya, skuad Garuda harus kehilangan Marcelino Ferdinand di menit ke-69 setelah ia menerima kartu kuning kedua. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan Vietnam pada hari Minggu dalam kurung 15/12 di Viet Tri Stadium yang berlokasi di Viet Tri sekitar 80 km dari Hanoi. Pertandingan ini merupakan laga ketiga bagi skuad Garuda di grup B dalam ajang Piala AFF 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan anak-anak hari ini langsung ke Hanoi lewat Bali. Kita doakan saja agar mereka bugar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ia menambahkan Timnas Indonesia terbang ke Hanoi menggunakan pesawat komersial, transit di Bali dan langsung ke Hanoi. Lagi dan lagi dirugikan wasit. Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan Timnas Indonesia. Gol ketiga Laos disahkan karena bola sudah keluar garis. Meski VAR tak berfungsi, wasit Hiroki Kasahara menjadi sorotan setelah memutuskan untuk mengesahkan gol ketiga Laos meskipun VAR tidak berfungsi. Bagaimana keputusan kontroversial ini mengubah jalannya pertandingan dan merugikan Timnas Indonesia? Kontroversi gol Laos, VAR, dan keputusan wasit Kasahara jadi perdebatan Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 3-3 saat menghadapi Laos di laga kedua grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12/12/2024. Salah satu momen yang memicu kontroversi adalah gol penyama kedudukan Laos di menit ke-77 yang dicetak oleh Peter Phanthavong. Gol tersebut dianggap sah oleh wasit Hiroki Kasahara meskipun ada dugaan bahwa bola yang dikirimkan oleh Damot Tongkham Savat telah keluar lapangan sebelum dioperkan kepada Phanthavong.
Dalam situasi tersebut, Video Assistant Referee dalam kurung VAR terlibat untuk mengevaluasi apakah gol tersebut sah atau tidak. Namun meskipun VAR digunakan, wasit Kasahara tetap mengesahkan gol tersebut tanpa melakukan pengecekan langsung ke layar monitor. Banyak pihak merasa bahwa keputusan ini merugikan timnas Indonesia karena jika VAR berfungsi dengan tepat, gol tersebut seharusnya bisa dianulir. Beberapa netizen dan pengamat sepak bola mempertanyakan apakah VAR tidak berfungsi secara maksimal dalam laga ini karena kejadian tersebut bisa terlihat jelas jika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seandainya wasit Kasahara melakukan pengecekan melalui layar monitor, keputusan bisa jadi berbeda. Akibat keputusan tersebut, skor tetap 3-3 hingga laga berakhir meskipun Indonesia sempat unggul 3-2 setelah gol kedua Ferrari. Namun, dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia tetap bertahan di posisi puncak klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Unggul 1 poin dari Vietnam dan Singapura yang baru memainkan 1 pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke Vietnam pada 15 Desember 2024 di Stadion Viet Tri untuk laga penting yang bisa menentukan nasib mereka di fase grup. Kritik pedas Shin Tae-yong untuk AFF. Jadwal padat ASEAN Cup 2024 bisa hancurkan pemain. Apa solusinya? Shin Tae-yong tak segan melontarkan kritik keras mengenai jadwal padat di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, kondisi ini bisa merusak fisik dan mental pemain. Apa yang perlu dilakukan agar jadwal turnamen lebih manusiawi? Shin Tae-yong kritik ketatnya jadwal ASEAN Cup 2024 ini bisa membunuh pemain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak ragu untuk melontarkan kritik keras terhadap jadwal pertandingan ASEAN Cup 2024 yang dinilai sangat padat. Timnas Indonesia hanya memiliki jeda 3 hari antara pertandingan di fase grup yang menurut Shin bisa berdampak buruk bagi kondisi fisik pemain. Setelah pertandingan melawan Laos pada 12 Desember 2024, timnas Indonesia harus segera bersiap untuk melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Namun setelah laga melawan Vietnam, tim baru mendapatkan jeda 1 minggu sebelum bertanding kembali melawan Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Meski ada jeda yang lebih lama setelah pertandingan ketiga, padatnya jadwal di awal fase grup membuat Shin Tae-yong merasa sangat khawatir. Piala AFF jadwalnya sangat ketat, ujar Shin Tae-yong. Jeda antara pertandingan hanya 3 hari. Ini sama dengan membunuh pemain, lanjutnya dengan tegas. Menurut Shin, jeda antar pertandingan seharusnya diperpanjang 1 hari lagi agar para pemain memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan, apalagi perjalanan menuju lokasi pertandingan memakan waktu yang tidak sedikit. Shin Tae-yong mengungkapkan usai laga melawan Laos, tim harus melakukan perjalanan panjang selama 16 jam dari Myanmar menuju Solo dengan transit di Kuala Lumpur dan Jakarta. Setidaknya harus ada jeda 4 hari, tambahnya. 1 hari habis untuk perjalanan. Hal yang sama akan terjadi menjelang pertandingan melawan Vietnam yang menambah kekhawatiran Shin mengenai kondisi fisik para pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah menjaga agar para pemain tetap fit dan terhindar dari cedera. Bukan hanya pentingnya performa, tapi yang terpenting adalah menjaga kondisi pemain agar tidak cedera, tegasnya. Shin Tae-yong pun meminta agar AFF lebih memperhatikan kondisi fisik para pemain demi memastikan mereka bisa tampil optimal dan memberikan penampilan terbaik untuk para penonton di seluruh Asia Tenggara. Dengan jadwal yang sangat padat, Shin mengingatkan pentingnya pemulihan yang cukup untuk memastikan pemain dapat tampil dengan kualitas terbaik di setiap pertandingan. Harapannya AFF dapat mempertimbangkan hal ini demi kelangsungan kesehatan dan performa pemain dalam turnamen.